Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Andre Marcelino Balo, NIM 1903030092, kelas C, Prodi Sosiologi, Fakultas Fisip. Oke, baik, saya akan menjelaskan ujian tengah semester perubahan sosial di wajah. Pendahuluan, wajah manusia saat ini telah mengalami perubahan dari wajah manusia yang konon berasal dari kera atau wajah milik spesies manusia yang telah punah, kerabat terdekat wajah manusia zaman yang evolusioner seperti simpanse. Mengapa wajah kita berubah atau berbeda dengan wajah manusia zaman dahulu? Laporan yang terbit di Nature Ekologi dan Evolution itu melacak sejarah wajah manusia saat menjadi hominin awal manusia purba hingga menjadi Homo sapiens modern ini. Artinya perbandingan evolution wajah dilakukan dari spesies yang paling tua hingga paling muda, di mana memiliki rentan usia jutaan tahun dan sudah mengalami perbedaan bentang alam, iklim, dan budaya. Seperti studi sebelumnya, tim ahli sepakat bahwa pola makan dan iklim menjadi faktor penting dalam pembentukan wajah manusia. Di Indonesia terdapat bentuk wajah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kulit dan wajah orang di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan berbeda bila dibandingkan dengan wajah orang Nusa Tenggara Timur. Wajah dan kulit orang Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki kulit dan wajah yang putih, sedangkan kulit dan wajah orang Nusa Tenggara Timur berwarna sawo matang atau hitam. Pembahasan. Arkeolog dari Universitas Leeds, Ian Morf, dalam The Conversional Manusia Spesies Homo erectus adalah nenek moyang pertama manusia yang secara fisik sudah mulai menyerupai manusia masa kini. Mereka lebih tinggi dan otak mereka lebih besar dari spesies homonim sebelum seperti Australopithecus atau Homo habilis. Namun mereka memiliki wajah agak berbeda dengan kita, yaitu datar dan dengan alis yang lebih menonjol. Tulisnya perubahan bentuk wajah membuat manusia dalam hal komunikasi sosial. Perubahan ini didorong kebutuhan kita akan kemampuan sosial yang baik. Selama 80.000 tahun terakhir, ketika manusia pindah dari Afrika, mereka harus semakin bergantung satu sama lain untuk bertahap hidup di lingkungan baru. Untuk melakukannya penting bagi mereka untuk mampu mengkomunikasikan perasaannya. Wajah kita berkurang kesan kekayaan dan lebih seperti bayi. Melalui evolusi itu membuka peluang untuk berkomunikasi. Orang-orang lebih cenderung berkomunikasi dengan makhluk yang tampaknya empatik daripada agresif. Papar O'Higgins. Di masa depan, O'Higgins percaya bahwa wajah manusia akan terus berubah. Memperkirakan wajah manusia akan menjadi lebih seperti bayi, dengan makanan yang semakin diproses, dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Tetap ada batasnya seberapa banyak wajah manusia dapat berubah, misalnya bernapas
membutuhkan rongga hidup yang cukup besar, tetapi evolusi wajah manusia kemungkinan akan berlanjut selama spesies kita bertahan bermigrasi dengan menghadapi kondisi lingkungan, sosial, dan budaya baru. Jelaskan. Baru-baru ini dalam jurnal Natural Ecology dan Evolution, Eugenics bersama para peneliti lainnya menyampaikan gagasan lain, yaitu kombinasi pengaruh biometrik, fisiologi, dan sosial telah membentuk wajah manusia modern. Faktor-faktor itu mengubah dari bentuk mirip kera menjadi morfologi yang lebih lembut dan lebih halus. Dia mengungkapkan perubahan kemampuan sosial manusia merupakan hal penting yang mampu mengubah bentuk wajah manusia. Pada awal ukuran wajah manusia purba lonjong ke bawah dan lebar, namun kemudian alis mulai memisah, dan di saat yang sama wajah mengecil dan semakin ramping, memungkinkan emosi halus seperti pengakuan dan simpati. Seiring berjalan waktu, manusia bisa melakukan komunikasi non-verbal yang dianggap sebagai langkah penting dalam membangun dan memelihara jejaring sosial. Kami berpendapat peningkat komunikasi sosial kemungkinan terjadi saat wajah manusia menjadi lebih kecil dan alis yang semakin tidak tegas. Saat bertemu teman atau kerabat yang lama, tak berusaha banyak orang merasa kaget atau pangling melihat wajahnya. Tentu saja karena wajah manusia selalu berubah. Puncak optimal wajah manusia ada di usia 18-25 tahun. Saat itu wanita sedang cantik-cantiknya dengan pria lagi ganteng-gantengnya. Tapi setelah melewati usia 25 tahun, melalui akan terjadi perubahan pada wajah. Berikut variasi atau perubahan wajah yang terjadi pada seorang berdasarkan usia seperti dikutip dari Beautyanalysis. Wajah bayi umumnya selalu berubah-ubah sehingga sulit untuk melihat apakah ia mirip ayah atau ibu, yang berlangsung sekitar 1-2 tahun pertama kehidupannya. Wajah bayi memiliki ciri khas antara lain: 1. Bentuk mata yang lebih besar dari proporsi wajahnya. 2. Wajah yang cenderung bulat. 3. Ukuran kepala yang lebih besar. 4. Alis yang pendek dan datar. 5. Bentuk hidung yang relatif kecil dan pendek. Wajah anak-anak yang berusia di atas 2 tahun sampai menjelang remaja, yakni saat beranjak menjadi anak-anak, umumnya bentuk wajah menjadi kurang menarik dibandingkan saat ini masih menjadi bayi. Wajah anak-anak rata-rata adalah campuran dari fitur wajah saat masih bayi dan saat menjadi remaja. Perubahan wajah bayi ke anak-anak muka dewasanya yaitu ada beberapa gigi yang hilang atau jaraknya berjauhan seperti yang disebutkan di bawah ini. 1. Alis yang lebih lengkap dibandingkan saat bayi. 2. Telinga yang mulai membesar. 3. Hidung yang tadinya kecil mulai melebar. 4. Lemak yang timbul umumnya berada di seluruh wajah yang bisa mengurangi kekasannya. Beberapa ciri khas yang muncul saat seseorang mencapai dewasa dan melalui proses penemuan, yaitu kontur pipi yang menurun sehingga mengakibatkan
rahang menonjol, 2 sudut-sudut mulut jaringan di sekitar mata, kelompok mata atau dan bawah serta jaringan di dahi menuruh dan sedikit berkerut. Ujung hidung bisa melebar dan menjadi bulat. Pakar genetik populasi asal Italia Luigi Carpil Forza membuktikan bahwa membagi manusia dan dalam ras adalah usaha keliru. Secara biologis hanya ada satu ras modern, yaitu Homo species, walaupun kemudian tiap populasi menggambarkan kebudayaan bahwa ciri fisik berbeda sebagai adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Yang terakhir, kesimpulan. Wajah manusia berasal dari nenek moyang kita. Spesies keras selanjutnya mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh iklim, makanan, dan genetik. Dan kedua, wajah manusia Nusantara Tenggara Timur berbeda dengan manusia dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Manusia Nusantara Tenggara Timur memiliki kulit wajah yang hitam, sedangkan manusia yang berada di Pulau Jawa memiliki wajah yang putih. Baik, terima kasih. Mungkin cuman itu saja. Terima kasih.